Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 22. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar pidato itu, Tan Yun tidak marah, karena kekuatan lelaki tua itu tak terduga, dan Tan Yun tidak berani marah. Saat ini, para penonton memandang lelaki tua itu, dan mata mereka penuh dengan pemujaan. Apa konsep dari alkemis ilahi Orde ke-9? Anda tahu, level Master Pil adalah dari 1 hingga 12. Di atas 12 langkah adalah Dewa Pil Master Manusia, Dewa Surga Pil Master, Dewa Pil Master dan Master Pil Dewa Supreme. Alkemis tingkat ke-9, melihat seluruh dunia ilahi Hongmeng, tidak banyak. Bagaimana orang tidak kaget? Semua orang tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah lelaki hebat. Semua orang tahu, dan Tan Yun secara alami tahu. Di hadapan omelan lelaki tua itu, Tan Yun membungkuk dan berkata, "Tuan Alkemis urutan ke-9 yang terhormat, saya tidak punya niat untuk menyinggung Anda. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ada rumput dewa yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tidak ada yang bisa mengetahui semuanya. Bahkan jika mereka tahu, mereka mungkin tidak mahir dalam khasiat obat dari setiap ramuan dewa." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, lelaki tua itu menatap Tan Yun. "Apa maksudmu aku sudah tua dan tidak kompeten dan tidak tahu rumput dewa di tanganmu?" Jelas lelaki tua itu adalah lelaki yang pemarah, dia langsung marah. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Itulah yang saya maksud." Kemudian, melihat orang tua itu akan marah, Tan Yun buru-buru berkata, "Jangan marah dulu. Baru saja, saya mendengar dari cucu Anda bahwa jiwa Anda telah rusak dan tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama. Anda mengambil rumput mengumpil jiwa dewa terlebih dahulu, dan kemudian, setelah 1 jam, jika rumput dewa tidak berfungsi untukmu, aku akan bunuh diri di tempat untuk meminta maaf." Pria tua itu mengerutkan kening dan segera mengangguk. "Bagaimana cara mengambilnya?" Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, "Kunyah dan telan di perutmu." Ketika lelaki tua itu melambai, rumput roh di tangan Tan Yun naik ke udara dan terserap ke dalam tangan lelaki tua itu. Orang tua itu mengunyah rumput dewa dan menelannya ke dalam perutnya. Ketika dia merasa bahwa rumput pengumpul jiwa tidak memiliki efek penyembuhan kecuali kepahitan, dia akan memarahi Tan Yun. Tubuh lamanya tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, lelaki tua itu merasakan aliran panas yang hangat, mengepul dari perutnya, mengalir ke pikirannya, dan kemudian menyelimuti jiwa Raja Dewanya. Di bawah selubung arus panas obat, lelaki tua itu merasa bahwa jiwa rajanya yang belum sembuh benar-benar perlahan pulih. "Ini benar-benar efektif." Pria tua itu berseru, tampak terkejut. Di matanya yang keruh, dia sangat gembira. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Senior, jika Anda ingin jiwa Anda disembuhkan sesegera mungkin, harap jaga pikiran dan napas Anda. Jangan terlalu emosional." "Bagus." Orang tua itu mengucapkan 3 kata bagus lagi dan lagi. Segera, dia duduk bersila. Setelah waktu yang lama, lelaki tua itu menjadi tenang. Waktu terus berjalan setiap menit. 1 jam kemudian, di mata perhatian semua orang, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya yang berlumpur dipenuhi dengan air mata kegembiraan, dan dia berteriak, "Hahaha, bagus-bagus, hebat, jiwa tua itu akhirnya sembuh. Akhirnya sembuh." Dia tidak pernah berpikir bahwa rumput dewa yang dia benci benar-benar menyembuhkan jiwanya. Puluhan ribu orang melihat kegembiraan lelaki tua itu, dengan ekspresi kaget, mereka semua berseru, "Astaga, rumput dewa pengumpul jiwa ini benar-benar menakjubkan. Ya, luar biasa, ini benar-benar bagus." Itu benar. Jika kita menghadapi musuh dan membakar jiwa kita untuk meningkatkan kekuatan kita, kita pasti akan dimakan kembali. Pada saat itu, dengan rumput jiwa ini, kita dapat dengan cepat memulihkan jiwa yang rusak. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang orang-orang dan berkata, "Diam."
Semua orang segera diam. Orang tua itu maju selangkah, membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun, dan berkata dengan tulus, "Baru saja aku tua dan bodoh, dan aku hampir membunuh orang yang salah. Anak muda, mulai sekarang, kamu akan menjadi dermawanku." Mendengar pidato itu, saat Tan Yun berbicara, adegan selanjutnya membuat Tan Yun tercengang. Namun, ketika puluhan ribu orang mendengar kata Mufeng, wajah mereka sangat berubah. Menghadapi orang-orang tua, mereka berlutut bersama dan bersujud ke langit. Si kecil bersujud untuk melihat Tuan Mufeng. "Kamu benar. Orang tua itu adalah Raja Mufeng." Tan Yun tidak memiliki kesan Dewa Mufeng, dia pasti Raja Dewa yang dipromosikannya setelah dia jatuh di masa lalu. Tan Yun berkata kepada semua orang, "Aku masih harus melakukan sesuatu dan memberi hormat padanya." Segera, ketika Tan Yun dan Sen Subing hendak berlutut, Raja Mufeng membantu Tan Yun berdiri dengan kedua tangan dan berkata dengan ramah, "Jangan sopan, jangan sopan." "Terima kasih, Tuan." Tan Yun berkata tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Raja Mufeng tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Tan Yun melambaikan tangan kanannya, mengatur penghalang isolasi suara dan berkata, "Si kecil bernama Jing Yun." "Yah, nama yang bagus." Mufeng berkata sambil tersenyum, "Ayolah, kamu menyembuhkan Raja Dewa. Hadiah apa yang kamu inginkan? Kekayaan, keterampilan, status, sumber daya budidaya, katakan saja apa yang kamu inginkan." Ketika Raja Mufeng berpikir bahwa Tan Yun akan meminta hadiah, jawaban Tan Yun selanjutnya membuat Raja Mufeng menatapnya dengan kagum. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas cintamu. Aku tidak ingin hadiah apapun." Rumput roh si kecil siap ditukar dengan 1000 ular dewa bumi atau 100 mata air dewa surga. Kamu selalu bisa memberikan salah satu dari keduanya. Raja Mufeng membelai janggut putihnya dan menatap Tan Yun. Semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Pada saat ini, gadis berbaju merah muda memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bodoh, kakekku berkata, kamu memiliki semua yang kamu inginkan, kamu harus mengambil kesempatan ini. Kamu tahu, ini pertama kalinya kakekku berjanji pada orang lain bahwa dia akan memberikan semua yang dia inginkan." Tan Yun tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Anak muda, apakah kamu yakin tidak ingin hadiah?" Dewa Mufeng bertanya lagi. "Saya yakin." Tan Yun menjawab dengan sangat sederhana. "Haha, haha, bagus. Anak muda, kamu sangat baik." Setelah pujian Mufeng, dia melirik gadis dengan rok merah muda. "Wan King, kakek tahu kamu memiliki ular dewa. Beri Jing Yun 1000 ular dewa." "Oh, kakek yang baik." Ketika Mo Wanxing menjawab, cincin dewa di jari Giokian-kian sering berkedip, dan 1000 ular dewa bumi terbang keluar dan menggantung di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun memasukkan 1000 ular tanah ke dalam cincin peri, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ya Tuhan, setelah generasi muda mengangkat penghalang kedap suara nanti, tolong jangan panggil nama generasi muda." "Mengapa?" Dewa Raja Mufeng bingung. Tan Yun berkata dengan jujur, "Baru saja, Tuan muda kedua dari rumah Ma, Raja Liu Yun, ingin membunuhku, tapi aku membunuhnya. Sekarang orang mengira saya memiliki latar belakang yang dalam. Padahal, saya tidak memiliki latar belakang, jadi saya tidak ingin orang lain tahu nama saya." Setelah mendengar ini, Raja Dewa Mufeng tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Raja Dewa ini juga telah mendengar bahwa Ma Yu suka membuat masalah dan tidak melakukan kesalahan. Jika kamu membunuhku, aku akan membunuhmu. Jangan takut. Juga, siapa bilang kamu tidak memiliki latar belakang? Kamu adalah dermawan Raja Dewa. Bukankah latar belakang ini cukup besar?" Suatu hari, Raja Dewa sendiri pergi ke rumah Ma dan memberitahu Ma Boshan bahwa putra keduanya ingin membunuh dermawannya, tetapi Anda membunuhnya. Ukur dia Ma Boshan dan jangan berani berurusan dengan Anda. Mendengar pidato itu, Tan Yunmu berkata, "Terima kasih, Tuan." "Sama-sama." Raja Mufeng berkata, "Oh, omong-omong, saya telah mempelajari rumput surgawi di dunia surgawi Hongmeng. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang rumput pengumpul jiwa?" Tan Yun berkata, "Tuan Raja Dewa,
Ketika saya berlatih sebelumnya, saya salah memasuki sebuah gua dan menemukan klasik yang tidak lengkap di dalam gua. Ada anotasi rumput roh jiwa di klasik. Oleh karena itu, generasi muda mempelajarinya. Oh begitu. Dewa Mufeng mengangguk untuk mengerti, dan kemudian bertanya, Yun, siapa kamu? Tan Yun berkata dengan jujur, generasi mudaku bangkit dari alam fana. Bagus. Raja Dewa Mufeng tersenyum, karena kamu adalah tunawisma di dunia Dewa Hongmeng, mengapa kamu tidak mengikuti orang tua itu ke kota Raja Dewa Mufeng? Di satu sisi, Mo Wanxing cemberut mulut cerinya. Dia bisa melihat bahwa kakek sangat menghargai Jing Yun. Akankah Tan Yun pergi? Tentu saja tidak. Jika Anda pergi, Anda akan melihat melalui keterampilan yang telah Anda latih di bawah mata Raja Mufeng cepat atau lambat. Memikirkan hal ini, Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih atas cintamu. Aku sudah terbiasa dengan kebebasan. Aku masih ingin keluar lebih banyak. Penolakan Tan Yun mengejutkan Raja Dewa Mufeng. Dalam pandangan Mufeng, jika orang lain, dia pasti akan berterima kasih untuk mengikutinya kembali. Dia tidak menyangka Tan Yun akan menolak. Raja Mufeng tersenyum ramah, bagus, dan ambisius. Orang-orang muda benar-benar harus menerobos keluar. Tanpa menunggu kata-kata Mufeng, Mo Wanxing berkata sambil tersenyum, kakek, apa yang kamu katakan benar sekali. Kali ini, jangan tangkap aku kembali, biarkan aku keluar. Raja Dewa Mufeng merasa malu, menatap Mo Wanxing, dan berkata dengan tegas, kamu gadis, apa yang akan kamu lakukan? Di luar berbahaya. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus kamu lakukan? Jujurlah pada kakek. Mo Wanxing tampaknya tidak takut pada Raja Dewa Mufeng. Dia bergumam, sungguh, itu bukan seseorang yang menyelinap keluar, jadi kamu tidak akan datang kepada mereka. Jika kamu tidak menemukan seseorang, bagaimana kamu bisa bertemu Jing Yun dan mengambil jiwamu? Apakah itu sembuh? Alasan retak. Raja Dewa Mufeng mendengus dingin. Mo Wanxing meludahkan lidahnya yang harum, yang terlihat sangat nakal. Kemudian, ketika Tan Yun memperkenalkan istrinya kepada Raja Mufeng, Mo Wanxing melirik Tan Yun dan berkata, Tut, tidakkah kamu melihat bahwa kamu sangat romantis? Kamu menipu begitu banyak saudara perempuan yang cantik. Batuk. Tan Yun memutar matanya diam-diam dan mengangkat penghalang suara. Raja Dewa Mufeng meraih tangan Tan Yun dan menatap kerumunan tanpa kemarahan dan prestise. Jing Yun adalah dermawan Raja Dewa. Mulai sekarang, siapa yang berani tidak masuk akal kepada Yuner, Raja Dewa tidak akan pernah menjadi tanpa ampun. Ya, Tuan Raja Dewa. Puluhan ribu orang berlutut bersama. Raja Dewa Mufeng memandang Tan Yun dan berkata dengan ramah, mulai sekarang, kota Raja Dewa Mufeng akan menjadi rumah Anda. Anda dipersilakan untuk pulang kapan saja. Di masa depan, jika kamu menemukan masalah di luar, laporkan namaku, ingat. Melihat cara Raja Dewa Mufeng peduli pada dirinya sendiri, arus hangat menyembur keluar dari hati Tan Yun. Yah, Yuner ingat. Cahaya biru melintas di antara jari-jari Raja Mufeng, dan senzu seukuran tamparan muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Senzu ini adalah artefak tertinggi manusia. Meskipun wilayah Anda saat ini masih rendah, Anda tidak dapat merangsang kecepatan sebenarnya. Tetapi setelah Anda terinspirasi oleh kekuatan Anda saat ini, tingkat 9 semi-suci tidak dapat mengejar Anda. Di masa depan, ketika Anda meningkatkan kultivasi Anda, kecepatannya akan lebih cepat dan lebih cepat. Karunia Raja Mufeng sangat penting. Anda tahu, di atas artefak urutan ke-12 adalah artefak berkualitas tinggi. Ini, sebelum suara Tan Yun jatuh, Raja Mufeng berkata, ambillah, jika tidak, orang tua itu tidak akan bahagia. Lebih baik menuruti perintahmu daripada menghormati. Terima kasih, Tuan. Tan Yun mengambil perahu roh dengan kedua tangan dan memasukkannya ke dalam cincin abadi. Tan Yun sangat senang memiliki perahu roh ini. Mulai sekarang, dia bisa bertarung dan melarikan diri. Yah, Yuner, kamu harus lebih berhati-hati. Aku akan kembali dengan Wan King dulu. Raja Dewa Mufeng berkata, Tuan, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untukmu. Tan Yun menawarkan 300 ramuan ilahi dari tas obat ajaib.
Raja Dewa Mufeng berkata dengan bingung, 100 dari mereka, yang lama tahu bahwa mereka adalah rumput ilahi yang mengumpulkan jiwa, mengapa 200 pohon yang tersisa tidak tahu? Tan Yun menjelaskan, Tuan, 200 tanaman ini dibagi menjadi 2 jenis rumput dewa. 100 dari mereka, setinggi 1 kaki 3 inci, tidak memiliki daun dan hanya 1 bunga merah cerah, yang disebut bunga dewa yang haus darah. Bunga surgawi semacam ini, setelah mengambil 1, akan membuat darah dalam tubuh manusia mendidih, dan dapat langsung meningkatkan kekuatannya sebesar 10%. Setelah 1 jam, itu akan kedaluarsa. Setelah mendengar ini, Dewa Mufeng dan puluhan ribu orang yang hadir benar-benar terkejut. Raja Mufeng tampak terkejut dan berkata, Yuner, apakah itu benar? Mengambil 1 dapat meningkatkan kekuatanmu sebesar 10%. Tan Yun berkata dengan tegas, ya, jika kamu bertemu seseorang yang tidak sekuat dirimu, kamu dapat membunuh musuh selama kamu mengambilnya. Tan Yun juga melihat kerumunan, bunga dewa yang haus darah ini terletak di kepala rumput dewa penyelamat kehidupan. Jika Anda dikepung oleh 2 orang dengan kekuatan yang sama seperti Anda, jika Anda mengambilnya, Anda dapat membalikkan situasi perang. Tidak hanya melindungi hidup Anda, tetapi juga membunuh musuh. Mendengar pidato itu, puluhan ribu orang tidak bisa tidak bertanya kepada Tan Yun bagaimana mereka bisa menukar bunga dewa yang haus darah dan jiwa yang mengumpulkan rumput dewa. Diam. Raja Dewa Mufeng melambaikan tangannya, dan setelah menenangkan semua orang, dia menggosok tangannya dengan penuh semangat, Yuner, apakah 300 pohon di tanganmu untuk orang tua ini? Iya, generasi muda berbakti padamu. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Hehehe. Bagus, bagus. Raja Dewa Mufeng tersenyum dan menatap Tan Yun di depannya. Jenis ketiga tingginya 2 kaki 2 inci, dengan 6 daun dan tubuh sebening kristal. Dia bertanya, Yuner, ini rumput dewa apa? Karena kamu bersama dengan rumput ilahi jiwa dan bunga ilahi yang haus darah, kamu juga harus melawan rumput surgawi surga, kan? Tan Yun berkata sambil tersenyum, iya, itu benar-benar rumput anti dewa. Tan Yun memperkenalkan di mata publik, rumput ini disebut rumput dewa cerah, dan memiliki efek signifikan pada orang yang sekarat. Itu bisa membuat orang tetap hidup dalam 79 jam dan memberikan kesempatan untuk menunggu sampai penyelamatan. Mendengar ini, Raja Dewa Mufeng tampak terkejut, ada efek ajaib seperti itu. Cek tes, hari ini orang tua itu benar-benar membuka mata. Yuner, lelaki tua itu tidak akan sopan padamu. Aku akan mengambil 300 rumput dewa ini. Setelah menerima 3 jenis obat ilahi, Raja Mufeng berkhotbah kepada Tan Yun, Yuner, di mana ramuan ilahi ini? Tan Yun berkata dengan jujur, itu ditemukan di alam dewa kuno. Meskipun masih ada di hutan abadi, usianya terlalu rendah. Butuh setidaknya 100.000 tahun untuk menjadi dewasa. Saya mengerti. Setelah Raja Mufeng mendengar, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, oh, omong-omong, setelah Anda dipromosikan ke Dewa Surga, ingatlah untuk pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk bergabung dengan tentara dalam 10 tahun, jika tidak, Anda akan dikejar dan dibunuh. Setelah kamu pergi ke kota suci Hongmeng, ketika memilih tentara, ingatlah untuk datang ke bawahan lama, ingat.